Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaldi Narawangsa Nugroho. NIM saya 860456741. Saya berasal dari Prodi PGSD in Service. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktikum IPA SD tentang sifat-sifat cahaya. Dan untuk panduannya saya menggunakan modul praktikum IPA SD, dan untuk alat-alatnya apa saja yang perlu disiapkan. Nah, saksikan terus dan jangan sampai kelewatan. Oke, untuk bahan-bahan atau alat-alat yang disiapkan, yang pertama ada senter untuk mengeluarkan cahayanya nanti. Selanjutnya ada lilin beserta korek. Lalu ada cermin datar, ada cermin cembung, dan untuk cermin cekung saya pakai sendok yang ini. Saya ada busur, lalu juga ada kertas ini untuk buat layarnya, dan ini yang buat celah-celahnya sudah saya lupa juga. Oke, yang pertama, uji coba yang pertama adalah saya akan mencoba mengetes apakah cahaya bisa merambat melalui celah-celah ini, dan ternyata cahaya bisa melakukan pemantulan dari celah kertas ini. Nah, seperti ini. Oke, sebelumnya tadi saya lupa sampaikan bahwa yang center tadi saya menggunakan cermin datar juga. Untuk kali ini menggunakan lilin, dan seperti yang kita lihat, bayangan yang ditampilkan dari cermin datar terlihat ukurannya sama persis dengan dari cahaya lilin ini. Lalu ketika lilin ini saya geser ke kanan dan ke kiri, maka yang terjadi adalah pembalikan, yang mana jika saya geser ke kanan, di dalam bayangan cermin itu terlihat seperti mengikuti bayangan aslinya, yang mana jika kita lihat dari sudut situ maka itu dari kiri, sedangkan yang kiri maka dari kanan, seperti itu. Selanjutnya pemantulan menggunakan cahaya dan busur ini. Ketika cahaya datang di sudut 30, maka cahaya akan mantul di 150. Lalu selanjutnya ketika cahaya datang di 50 derajat, maka cahayanya akan muncul di 130. Selanjutnya ketika cahaya datang dari 70 derajat, maka cahayanya akan muncul di 110 derajat, seperti itu. Oke. Selanjutnya pemantulan cahaya menggunakan cermin cembung. Yang pertama, sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperkecil, dan bayangannya muncul di belakang cermin. Lalu ketika cermin ini semakin dekat, maka bayangan juga semakin besar. Lalu ketika cerminnya semakin menjauh, maka bayangannya juga ikut mengecil. Selanjutnya percobaan menggunakan cermin cekung, dan sifat-sifat dari cermin cekung ini ada 3. Yang pertama, ketika pemantulan cermin cekung di luar titik pusat, maka bayangan yang dihasilkan akan terlihat kecil, seperti ini. Lalu yang kedua, jika benda antara P dan F atau fokus, maka bayangan akan terbalik dan terlihat membesar, seperti ini. Lalu yang ketiga, jika benda di antara B dan F, maka bayangan akan tegak dan diperbesar. Nah, selanjutnya mengukur pantulan dari cahaya menggunakan cermin cekung ini. Yang pertama, jika jaraknya di angka 4 cm, maka pantulannya jaraknya di angka 15 cm. Lalu jika jaraknya kita dekatin lagi seperti di 3 cm, maka pantulannya di angka 5 cm. Nah, selanjutnya jika jaraknya kita dekatin menjadi 1 cm, maka pantulannya yang dihasilkan berjarak 30 cm. Oke, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada praktikum ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.